Pak. Ya, Fikri ada ya. Baik, malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana komponen dioda itu ya, mulai kode, simbol, sifat, fungsi, parameter, dan lain-lainnya. Nah, tadi ada yang ngirim tugas ya, yang disebut dengan kode komponen itu yang seperti dikirimnya Mas Mustangin itu ada kode F2, F4. Kalau yang di punggung komponen itu bukan kode komponen tapi namanya marking kode ya. Kalau yang di punggung komponennya disebutnya marking kode, bukan kode komponen. Gitu. Oke. Malam hari ini saya akan jelaskan mengenai dioda. Dioda ini kodenya D ya. Jadi dioda ini mempunyai kode D, ini kode dasarnya. D. Kalaupun nanti ada penambahan huruf P sebelum angka D, nah ini pun dioda. Biasanya setelah huruf D nanti diikuti dengan nomor ya, penomoran. Misalkan D1 atau D2 dan seterusnya, atau PD1 atau PD2 dan seterusnya gitu ya. Nah, simbol dioda ini ada 4 ya, jadi jenis dioda ada 4. Yang pertama, ini jenisnya dioda biasa. Ya, simbolnya seperti ini, jadi ada anak panah, ada satu palang gitu ya. Ini dioda biasa. Ya, saya kasih huruf B untuk disingkat ya, biasa. Dioda ini mempunyai sifat yaitu dia menggunakan sebagian listrik untuk aktivasi dirinya. Maka saya tuliskan dan saya buatkan tabel jumlah korupsi listrik untuk dioda ya. Untuk dioda biasa, rank korupsi listriknya itu ini sekitar 0,4 sampai 0,6 volt. Artinya korupsi adalah jadi listrik yang lewat dioda itu pasti dikurangin sama dioda gitu ya. Contoh nih. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini. Nah, ini listrik kan dia awalnya dari adaptor kan, dari sini kan. Bergerak melalui PL6, dia bergerak melewati PD6. Nah, setelah PD6 ini sebelum PD6 ini di sini 19 volt. Ya. Nanti dia setelah PD6 akan berkurang listriknya. Misalkan menjadi 18,6 volt. Berarti korupsi listriknya berapa? 0,4 volt gitu ya. Atau misalkan 18,5 volt, berarti korupsi listriknya 0,5 volt ya. Sesuai dengan rank korupsi listriknya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada dioda biasa, dioda Zener ini ya. Dioda Zener ini simbolnya agak beda dikit ya, membentuk huruf Z ya. Di mana Zener mempunyai sifat yang unik ya. Di samping dia mengarahkan juga dia bisa membuang kelebihan tegangan gitu ya. Begitu, bisa melewatkan kelebihan tegangan, ini khusus untuk Zener. Dan jumlah korupsi listrik bagi Zener itu 0,2 volt, ranknya sampai 0,4 volt. Nah, dia mempunyai sifat melewatkan listrik ke satu arah dan memblok ke arah satunya, ini biasa dan LED ya. Kalau Zener melewatkan listrik ke satu arah dan melewatkan kelebihan listrik ke arah satunya. Ini contohnya nih untuk Zener. Terlihat ada dioda Zener di sini? Ada nomor 2. Ada ya, PD8 ini. PD8 ya. Nah, fungsi dioda Zener ini dia menahan listrik ya dan melewatkan listrik gitu.
Nah, di sini dia memiliki Pimax 20 ya. Artinya listrik yang mampu ditahan oleh dioda Zener ini sebesar 20 volt. Jika listriknya lebih dari 20 volt, maka kelebihannya akan dibuang ke ground, begitu. Artinya dilewatkan. Ya, karena dioda ini dipasangnya paralel, satu kaki yang mengarah arah diodanya mengarah ke jalur ya. Satu kaki lagi di ground gitu. Jadi anodanya di ground, katodanya di jalur. Ya dipasangnya paralel. Nah, tujuan dipasang PD8 ini ya dioda Zener ini untuk mengantisipasi. Jadi insinyur skematik dia sudah memperhitungkan ketika adaptornya rusak, maka terjadi lonjakan tegangan yang harusnya di tegangannya maksimal volt ya. Di sini biasanya kan 19 volt. Apa nih? Oke, ya. Yang seharusnya di sini dari adaptor itu keluarnya 19 volt, ternyata karena adaptornya rusak terjadi lonjakan tegangan menjadi 25 volt. Begitu, ya. Maka tetap ya, ketika listrik nongol di sini keluar 25 volt, tetap dia lewat sini lewat PD7, tetap yang 5 voltnya akan dibuang ke ground gitu. Maka ke sini maksimal 20 volt. Sini 20 volt, yang 5 voltnya kemana? Dilewatkan kelebihan listriknya oleh dioda PD8 sini. Ke ground berarti ya. Ini 5 volt dilewatkan oleh PD8. Paham maksudnya? Paham. Ya, clear ini clear? Fungsi dioda Zener ya, kebayang? Jadi kenapa di sini dipasang Zener itu seperti itu? Kenapa? Karena arah ke sini ya. Ini butuhnya maksimal 20 volt toleransinya. Lebih dari 20 volt pada jebol itu IC regulator ya. Kayak gitu. Oke. Berarti sebagai pengaman ya, ini PD8. Pengaman penstabil lebih tepatnya ya. Nah, penstabil tegangan ya. Scotty kerjanya sama ke Scotty ini sama kayak Zener ya. Jadi dia melewatkan listrik ke satu arah dan melewatkan kelebihan listrik ke arah satunya gitu. Lalu dioda LED. Nah, dioda LED ini ada mempunyai sifat yang unik. Dia bisa merubah listrik menjadi cahaya gitu ya. Pernah lihat adaptor yang ada lampunya? Charger laptop yang ada lampunya pernah lihat? Nah, Atau kalau laptop ditekan kan ada lampu yang nyala kan? Lampu power. Atau ada lampu hard disk, ada lampu wifi card ya. Nah, itu sebetulnya dioda LED. Clear ya? Jadi itu bukan lampu, itu dioda LED. Begitu. Nah, sifat nih. Sifat dioda yang pertama. Menggunakan sebagian listrik untuk aktivasi dirinya. Makanya dioda itu korupsi listrik ya. Ini berlaku untuk biasa, Zener, Schottky, dan LED. Melewatkan listrik ke satu arah dan memblok ke arah satunya. Ini berlaku untuk dioda biasa dan LED. Melewatkan listrik ke satu arah dan melewatkan kelebihan listrik ke arah satunya. Ini berlaku untuk Zener dan Schottky. Merubah sebagian listrik menjadi cahaya. Ini hanya untuk LED. Itu sifatnya. Lalu fungsinya sebagai penyearah arus. Jadi yang disearahkan itu arusnya ya. Begitu. Arus itu adalah bagian dari unsur listrik yang bergerak, disebutnya arus. Begitu. Ya. Nah, lalu fungsi selanjutnya apa? Penstabil tegangan. Lalu indikator. Nah, fungsi indikator itu hanya berguna. Fungsi sebagai indikator itu hanya untuk dioda LED. Jadi ini indikator. Yang ini penyearah nih. Yang biasa ini penyearah. Tuh, ya. Indikator penstabil tegangan. Semuanya juga
berfungsi sebagai penstabil tegangan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana kerusakan dioda. Nih, kerusakan dioda. Contoh yang pertama, kerusakannya mampet. Ini kalau mampet contohnya masuk sebelum dioda 19 volt. Keluar setelah dioda 10 volt. Itu mampet namanya. Ya. Angka lebih kecil dari angka pengurangan yang ada di tabel tadi ya untuk jatah korupsinya. Gitu kan. Itu mampet nih. Misalkan di sini nih contohnya. Sebelum PD6 di sini ada 19 volt. Setelah PD6 ternyata diukur cuma 8 volt. Nah, ini mampet namanya. Kebanyakan korupsinya. Ya. Jelas nanti IC charging nggak akan kerja kalau dia hanya dapat tegangan kerja 8 volt begitu. Paham? Ya. Ini analisis ya. Ini kan nanti ke IC charging tuh masuknya ke sini. Udah cair. Jadi kalau PD6 ini mampet ya IC charging nggak kerja. Atau PD7 mampet ya. Ini di sini 19 volt. Setelah PD7 dia turun jadi 10 volt. Ya mampet ya. Laptopnya bisa mati nih, mati total. Kurang tenaga, kurang tegangan gitu. Selanjutnya bocor. Nah, ini kalau bocor sebelum dioda masuk 19 volt, setelah dioda tetap 19 volt, ini bocor. Biasanya kerusakan bocor seperti ini tidak akan terlalu terasa ya rusaknya. Kenapa? Karena laptopnya hidup tetap. Ya. Bocor itu. Hidup, cuman dia nggak korupsi aja, ya. Dia nggak korupsi listrik kalau bocor. Jadi sebelum, contohnya di sini, ini yang disebut bocor itu sebelum PD7 19 volt, dan setelah PD7 pun tetap 19 volt. Nah, ini bocor. Tapi tidak membuat laptop mati gitu. Ya. Clear sampai sini? Clear. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Ya, ini setelah kalau misalnya bocor tadi setelah PD7 kan 19 volt. Itu apakah tidak membuat dari listrik 19 volt itu? Tidak membuat apa? Membuat short Oh, komponen yang akan dihantarkan 19 volt. enggak. Makanya tadi saya katakan kalau diodanya bocor nggak kerasa kerusakannya, Mas, ya. Karena laptopnya Nah, tetap hidup gitu. Jadi lempeng-lempeng baik itu, ya. Yang terasa itu mampet ya. Mampet dan jebol. Kalau jebol fungsi penyarahnya nggak ada. Gitu aja. Ya. Fungsi penyarah listriknya nggak ada. Itu jebol. Nah, indikasi jebol itu kalau pakai buzzer bolak-balik itu bunyi ya. Ini caranya gini nanti prakteknya. Ini pakai buzzer ya. Atau pakai selektor dioda nih yang paling akurat. Pakai selektor dioda, di sini prob merah, sini prob hitam. Itu saya tulis nih di sini. Ini prob merah, sini prob hitam. Ada angka. Lalu dibalik posisinya, ya. Di sini prob hitam, ya. Di sini prob merah. Tetap ada angka. Nah, itu namanya udah jebol. Mestinya harusnya kalau dia masih bagus, ya. Kalau masih bagus itu ini prob merah, prob hitam, ada angka. Kalau masih bagus ya, ada angka, artinya ngalir listriknya. Ingat, prob merah itu mengeluarkan listrik ya, berarus AC, berarus DC. Prob merah dari multitester. Nah, sekarang dibalik. Prob merahnya di sini, prob hitamnya di sini, harusnya tidak ada angka. Itu yang benar. Tidak, atau OL gitu ya. OL. Nah, kenapa OL? Karena listrik nggak mau ngalir lewat sini gitu kan. Karena listrik itu bolehnya dari anoda ke katoda, bukan dari katoda ke anoda begitu ya.
Jadi yang ini, nah ini disebutnya anoda sebelah sini. Ekornya itu anoda, kepalanya katoda gitu. Paham? Ya. Nah, dioda itu nanti di fisiknya ada eh, tanda ya. Tanda arah dioda ya. Biasanya ada garis ya, strip gitu. Parameternya Pmax ya dan Imax. P itu tegangan maksimal, I itu arus maksimal. Cara pengukuran, nah ini cara pengukurannya nih. Cara pengukuran boleh on-board, boleh. On-board pakai multitester, kondisi motherboard diberi tegangan dari power supply unit sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum dan sesudah dioda harus selisih sedikit diposisikan di voltmeternya. Voltmeter apa? PF itunya, voltmeter DC ya. Nanti cara ngukurnya saya kirim linknya ya. Saya kirim link videonya. Lalu kalau untuk offboard pakai buzzer mode dioda ya, pakai selektor buzzer yang mode dioda. Satu arah ada angka, arah satunya harus OL atau putus. Itu harus yang benar gitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Prinsip penggantian, ganti dengan dioda yang jenisnya sama. Contoh dioda Zener ya harus ganti dengan dioda Zener. Prinsip pemasangan, tidak boleh bolak-balik. Ya, ini dibaca nih. Nanti kalau lagi praktek mau dipasang, dibaca nih prinsip pemasangannya. Tidak boleh bolak-balik. Ya. Biasanya dioda itu di punggungnya, punggung komponennya ini ada tanda ya, curek gitu. Nah, jadi agak dekok dikit lah nih garisnya gitu. Nah, tandanya berarti ini arah arah diodanya seperti ini. Nah, ya. Jadi nggak boleh kebalik. Begitu. Termasuk yang ini yang kaki 3 tapi bentuknya seperti ini. Ini seperti PD7 yang ini. PD7 kan kaki 3. Dari 2 arah ke 1 arah. Dari 2 kaki ke 1 kaki. Nih. Arah dioda kaki 3 ya. Arah dioda kaki 3 itu ada yang seperti ini. Yang pertama dari 2 kaki ke 1 kaki, ini contohnya yang PD7. Nah, ini. Ini kan dari 2 kaki ke 1 kaki kan? Di mana ini 1 2 3, kaki yang 1 kaki 3 disebutnya. Paham maksudnya? Nih, dioda dari 2 kaki ke 1 kaki ya. Dari kaki 1 2 ke kaki 3 gitu lah. Itu arahnya. Lalu ada arahnya yang muter yang seperti ini nih ya. Ini muter kan arahnya. Ini arahnya muter sini. Nah, sini muter. Ya. Kalau ini sini. Ini dari 1 kaki ke 2 kaki yang ini arahnya. Di skema saya bisa memberikan contohnya yang ini, yang muter. Yang arah muter tuh seperti ini di rangkaian charge pump. Ini muter arahnya. Nah, ini diodanya berarah muter. Dari sini, sini, sini kan. Yang ini juga sama, dari sini, sini, sini. Yang ini PD3, yang ini PD2. Paham? Nah, nanti prakteknya untuk ini ya menentukan arah dioda ya. Jadi nanti angkat kaki dioda kaki 3, tentukan arahnya ya. Ini prakteknya, latihan prakteknya. Yang pertama, angkat pasang fuse menggunakan blower atau solder. Saya sarankan menggunakan solder seperti yang saya berikan contoh pada link YouTube saya ya. Jangan menggunakan blower. Kalau yang fuse warna hijau menggunakan blower itu punggungnya yang warna hijau itu bahan plastik, jadi bisa leleh ya. Ya walaupun di dalamnya yang kawatnya nggak leleh, tapi nggak kuat ya. Kasihan fisik nantinya fisik diodanya jadi rusak. Jadi
gunakan solder ya. Jadi kalau yang enak tuh gunakan 2 solder tuh enak angkatnya. Kalau 2 solder tuh angkatnya kayak gini nanti. Nah, kayak gini. Ya, seperti yang saya contohkan. Oke. Lalu ukur pius terangkat, simpulkan rusak atau tidak. Pasang kembali pius ya pakai blower atau solder ya. Nanti hasil pemasangannya difotokan ya di grup kelas ya, biar saya bisa lihat, bisa koreksi. Ketika eksekusinya juga divideokan tuh lebih bagus. Jadi saya bisa koreksi ya. Cari dioda kaki 2 yang sekiranya bermasalah. Mau bermasalah ataupun tidak nggak masalah. Angkat, yang penting cari aja kaki 2 ya. Angkat dioda tersebut menggunakan blower atau solder, ukur dioda terangkat, simpulkan rusak atau tidak ya, menggunakan selektor dioda. Lalu pasang kembali dioda menggunakan blower atau solder. Hati-hati pemasangan jangan sampai terbalik. 8. Cari dioda kaki 3, angkat menggunakan blower atau solder. Ukur dioda terangkat, gambarkan arah dioda tersebut. Pasang kembali dioda tersebut menggunakan blower atau solder. Dari tugas latihan ini, apakah ada yang tidak dimengerti? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Halo? Mas Sumarno gimana? Mustafa, Muhammad Iksan, Marwah, Maulana Sidik, dan yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ya Pak, ini silakan. Pak. Ya. Ya Pak, ini. Mengukur Siapa? Satu-satu dulu. Iksan dulu atau Halo. Muhammad Sidik? Oh, ya boleh. Ya boleh. Boleh? Siap. Maulana Sidik dulu deh. Kang Silakan. Iksan dulu aja. ini cara ngukur Ya udah. dioda ini menggunakan Kan di sini ada ukuran. Cara ukur dioda menggunakan selektor dioda ya. Yang ada simbol diodanya. Kalau yang Muhammad Iksan, yang kayak gimana? Jadi nanti menggunakan ini cara ngukurnya nih. Kalau ngukur offboard ya, diangkat komponennya, ukur menggunakan multitester. Apapun multitester Anda, kalau ada simbol yang ini ya. Nah, ini simbolnya. Nah, yang ini nih yang simbol dioda, pakai yang itu. Ya. Itu akan akurat dia sebagai penyearah begitu. Jadi seperti saya tadi dikatakan ya, prob merah di anoda, prob hitam di katoda. Contohnya gini, ini diodanya nih jelas ya arahnya seperti ini ya. Jadi nanti ini prob merah, ini prob hitam gitu ya. Ada angka PM, PH. PH itu prob hitam. Harus ada angka. Kalau dibalik nanti ya, misal ya, ini dioda lagi. Kamu balikan posisinya ya. Yang ini nah seperti ini. Yang ini prob hitam, yang ini prob merah gitu. Ini harusnya OL, statusnya OL. OL, yang ini ada angka. Begitu ya. Kenapa yang ini OL? Karena listrik ini mengalir dari prob merah ke prob hitam. Karena ini dioda kan di blok di sini ya. Ini juga di blok kan. Kan seperti itu gambarnya. Ya. Dari sini ke sini kan nggak mau dia nggak mau lewat, maka diblok oleh dioda gitu. Gitu ya, Muhammad Iksan. Ada nggak yang simbol kayak gini yang punya Muhammad Iksan? tahu nih enggak? Hah? Nggak Nanti kelihatan. difotokan Di di foto grup. aja ya, di foto kirim Iya, ke iya. kelas ya. Nanti saya tunjukkan selektornya yang mana. Oke? Baik, baik. Selanjutnya Maulana Sidik, silakan mau ditanyain apa?
Ya, Pak mau nanya. Ini yang fungsi pius bisa disimpulkan rusak itu bisa dilihat dari mana saja? Apakah emang dari bip bunyi bunyi atau ada berapa nilai voltnya atau gimana gitu? Nah, pius itu bentuknya kayak gini kan, ya. Ya, ya. Di sini ada kakinya. Nah, di ujungnya ada kaki gitu. Gitu. Cara mengukur pius itu menentukan rusak atau tidak. Nah, ini pakai buzzer. Ini prob merah, ini prob hitam. Bolak-balik boleh ya, pakai buzzer. Harus bunyi ya. Pakai buzzer harus bunyi bolak-balik. Misalkan maksudnya bolak-balik itu misalkan ini prob merah, ini prob hitam. Atau dibalik. Di sini prob hitam, di sini prob merah. Harus bunyi ya. Kalau bunyi berarti aman. Piusnya masih bagus. Tapi kalau OL berarti piusnya putus. Nah, itu udah rusak piusnya. Kerusakan pius itu hanya putus ya. Berarti harus ganti baru ya, Pak? Atau gimana? Atau bisa disambungin lagi atau gimana? Nggak bisa, ganti aja. Pakai Oh, kawat gitu. juga boleh di jumper, cuman fungsi proteksinya nggak ada. Oh. Bentar ya, silakan bincang-bincang dulu. Saya bikin kopi dulu. Halo Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau dia udah kaki tiga, kalau diukur dari misalnya dari dua kaki menuju satu kaki, kalau bolak-balik tetap berangka itu masalah atau tidak? Gimana nih? Nggak jelas nih saya suaranya. Bisa diulangi nggak? Kalau untuk dia udah kaki tiga, Pak, Ya, pengukuran dioda kaki tiga gimana? Pertanyaannya? kalau misalnya probe-nya dibolak-balik tetap berangka, itu Nah, bermasalah atau tidak? gini caranya. Pengukuran dioda kaki tiga kan kayak gini ya bentuk komponennya. Ini, nah kaki yang satu, di sini ada kaki, ya. Di sini pun ada kaki. Kira-kira seperti itulah. Nah, seandainya pertama Anda ukur di sini prob merah nih. Sini prob merah, di sini prob hitam. Statusnya ada angka. Ada angka. Saya ulangi, di sini prob merah, di sini prob hitam. Ada angka, berarti kan listrik ngalirnya dari sini, dari kaki sini ke sini gitu. Berarti ini posisinya ke sini ngalir. Nah, gitu ya. Lalu kalau dibalik ya, kalau dibalik dipindah, prob merah ini pindah ke sini, ini prob merah, ini prob hitam. Ya. Tidak ada angka. Nah, berarti arahnya benar ya. Seperti ini, dari sini ke sini gitu ya. Nah, kalau bolak-balik ada angka berarti rusak, dia jebol. Paham? Ya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan satu balik ada angka, dibalik jadi nggak ada angka, benar itu. Arahnya udah bisa ditentukan. Selanjutnya, di sini prob merah ya, dan di sini prob hitam. Ini nanti saya ada videonya kok. Ya. Ini prob hitam. Nah, di sini prob hitam. Saya tulis pH. Ada angka. Ini statusnya ada angka. Ada angka. Berarti listriknya ngalir kan? Nah, berarti arahnya ini ke sini dia. Nah, sini. Artinya kalau digambarkan ini arahnya yang muter gitu ya.
Begitu. Paham? Paham. Gitu ya. Ini yang akun nama Charles tuh siapa sih? Di pendaftaran? Carolus bukan? Iya, terus. Carlos Tukan ya. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Dasarnya kalau misalnya diukur ini bolak-balik diodanya punya angka, berarti dia diodanya rusak. Betul. Jebol namanya. Ya, Jebol sih. itu aja sih bedanya. Nanti digambarkan ya arah diodanya ya ketika pengukuran dioda kaki 3. Jadi coba dibulak-balik aja probe merah probe hitamnya. Begitu. Mau tanya Pak, Ya, silakan Kang Fikri. untuk melepas komponen itu mesti pakai pasta fluk gitu ya? Tadi saya nyoba kok belum bisa nggak pakai fluk Pak. Oh, itu fluk itu fungsinya meningkatkan titik didih timah, mendinginkan komponen ya. Apalagi yang menggunakan blower wajib pakai fluk gitu ya. Kalau yang pakai solder nggak pakai fluk juga tidak terlalu apa-apa sih ya. Yang penting bisa aja mainkan ya. Tapi saya seringnya pakai fluk karena kalau pakai fluk itu lebih enak ya, lebih cepat meleleh. Ya, gitu lah Pak ya. Kebetulan saya punya ini fuse-nya kecil Pak, Toshiba. Gimana? Komponen fuse-nya kecil punya saya ini Toshiba motherboard. Belum bisa terbuka tadi. Belum bisa. Nggak pakai fluk. Nggak pakai fluk. Oh, nggak pakai fluk. Nah, coba pakai fluk. Fluk Ya, murah. saya mau beli dulu. Tadi nggak ada di toko, habis. Ya, fluk itu murah tuh. Atau dipancing pakai timah. Ada timah nggak? Ada. Oke, tak pancing dulu. Pancing pakai timah biasanya lebih mudah ya. Cepat leleh. Oke. Coba pakai timah. Pancing Oke. kalau belum ada. Saya tuh kalau angkat komponen, angkat pasang komponen itu yang pakai solder selalu saya pancing pakai timah. Di samping pakai Gitu fluk ya. saya pancing pakai timah sehingga timah yang baru itu akan meningkatkan titik didih timah yang lama yang bawaan pabrik gitu. Dan dia akan cepat larut dan leleh. Gitu ya. Untuk mancing dulu ya. Biar lebih ini cepat meleleh. Betul, Pak. Ya, Oke, Pak. gitu. Mustafa, ada yang tanyain nggak Mustafa? Ada Pak. Biasanya Mustafa banyak pertanyaan ya. Saya tuh orangnya kalau ditanya, kalau bisa ya saya jawab. Kalau nggak bisa ya saya nggak tahu. Saya katakan nggak tahu. Ketimbang nanti karena gengsi lalu mengarang, akhirnya menyesatkan. Ya. Nah, ilmu yang menyesatkan itu namanya dolim. Ya, ya. Ya Ini kan? Pak, bingung cara pengukuran dioda yang cukup itu yang on-board sama off-board. Yang ketika pengukuran di on-board bagaimana, yang off-board bagaimana. Oke, yang maksudnya onboard itu komponennya tidak dilepas, kalau offboard komponen dilepas, itu aja ya. Nah, kalau yang ngukur offboard artinya kan komponen sudah dilepas ya, menggunakan selektor dioda. Kayak gini nih, probe merah, probe hitam, ada angka gitu ya. Nah, kalau misalkan ukur onboard artinya motherboardnya harus diberi tegangan dari adaptor atau dari power supply. Nanti Anda ukur ya Mustafa, Anda ukur menggunakan voltmeter DC. Jadi yang diukurnya adalah tegangannya gitu untuk mengukur di onboard ya. Yang diukur tegangannya. Jadi menggunakan voltmeter DC, probe hitamnya di ground atau di lubang baut, nanti probe merahnya di sini sebelum dan sesudah dioda. Gitu. Nah, ini saya kasih keterangan nih untuk onboard. Ini probe hitam ke ground, ya. Ini probe merah sebelum dioda. Dilihat, misalkan di sini diukur ada 19 volt. Nanti setelah dioda ini 18,6 volt begitu probe merah.
Gitu. Kalau itu berarti bagus gitu. Karena dioda itu korupsi listrik gitu. Kan tadi sesuai ranknya. Ranknya antara 0,4 sampai 0,6 volt. Rank korupsi listriknya. Tapi kalau pakai mode dioda itu kalau biasanya diangkat. Nah, kalau menggunakan mode dioda ya, mode dioda di multitester Anda itu pengukuran untuk offboard, artinya komponennya dilepas gitu. Komponennya dilepas. Contoh, ini komponen diodanya udah dilepas nih ya. Ini prob merah di sini, prob hitam di sini gitu. Lalu listriknya ngalir ke sini. Nah, ya kalau dibalik nggak mau gitu. Ini prob merah, ini prob hitam. Ini ceritanya udah dilepas ya. Ini ada angka, artinya ngalir. Ada angka. Lalu kita balik yang sebelah sini. Nah, ini prob merah, ini prob hitam. Maka ini harus OL statusnya. Kalau dibulak-balik seperti ini ada angka, berarti jebol. Begitu, Mas Mustafa? Terbayang? Kalau itu Pak, ya, apa yang memungkinkan tidak, misalkan dioda dua arah dan satu arah, itu kan berarti PR-nya ada dua. Memungkinkan tidak kalau misalkan satunya itu ada nilainya, tapi satunya itu OL. Mungkin. Nanti kalau misalkan ketemu yang kayak gitu, tidak usah digambarkan arahnya. Misalkan gini. Ini saya ada dioda kaki 3 ya. Oke. Ini ada dioda kaki 3. Seperti ini. Ini. Kayak gini bentuknya. Nah, umpamanya ketika Anda ukur di sini, nah ini prob merah, ini prob hitam. Dibulak-balik juga OL ya. Clear ya? Prob merah, prob hitam. Dibulak-balik juga OL. Lalu ini prob hitam, ini prob merah. Dua-duanya statusnya OL. Kalau seperti ini Anda tidak usah digambarkan arahnya ya. Karena tidak ada keterhubungan. Berarti putus dua-duanya arah sini. Atas yang ini dari sini. Nah, ini misalkan ini sini. Di sini prob merah, di sini prob hitam. Ini ada angka gitu. Ya. Ada angka. Nah, ini artinya dioda ini dari kaki sini ke sini ngalir gitu. Nah, yang ini sudah nggak usah digambarkan. Kalau ketemu yang seperti itu, ya, Mustafa. Jadi gambarkannya cuma satu aja. Tapi secara fungsi mempengaruhi kinetisnya itu. Gimana? Secara fungsi. Ya, kalau pengen lihat fungsi seakuratnya harus dilihat dari skematiknya. Bagaimana dioda itu arahnya itu seperti apa, ya. Nah, kalau untuk latihan menentukan arah dioda ini sebagai latihan biar Anda tuh tahu gitu ya. Satu, tahu cara mengukur offboard, yang kedua tahu bagaimana menentukan arah dioda yang kaki 3. Nanti Anda bisa pastikan betulkah arahnya seperti itu dengan cara buka skematiknya. Begitu. Cari di Google ya. Skemanya cari di Google ya. Kalau ada carinya yang di Pinapik. Nanti kalau ada di Pinapik, kirimkan link Pinapiknya ke saya. Nanti saya bantu downloadkan karena Pinapik itu berbayar. Kalau nggak salah $52 per bulan. Gitu ya. Mustafa.
Baik, Pak. Iksan, ada yang tanyain nggak? Bang Iksan, Hmm, Tadi terjawab juga di pertanyaannya, udah terjawab. Mustafa. Iya. Mas Sumarno, Ada, nggak ada, ada, nggak ada. nggak ada. Marwah, Maulana Sidik gimana? Nggak ada, Pak. Nanti Kalau ketika praktek, kalau bingung ya Anda bisa dilihat lagi rekaman ulangannya ya. Ya, siap. Ulangi rekaman pembahasan saya, karena di modul itu memang tidak dijelaskan secara detail. Nah, penjelasannya secara detailnya ketika live gitu. Ya, Iya. kayak gitu. Karena modul saya itu memang tujuannya untuk kepentingan kursus. Ya. Kalau saya kepentingannya buat komersil, saya akan buat buku teknisi motherboard yang orang baca aja bisa paham. Gitu. Ya. Begitu. Dan itu rencananya saya akan didaftarkan ke Perpustakaan Nasional ISBN. Pengembangan dari modul ini. Begitu, ya. Ada penerbitnya juga gitu. Oke, ya. Begitu ya. Ada lagi yang Ya. mau tanyakan mungkin teman-teman yang lain? Untuk tugasnya nggak ada masalah. Yang Mustangin mau nanya apa? Nggak ada. Bang Heri nggak ada yang ditanyain? Cukup. Oke. Kalau tidak ada yang menanyakan, ya, saya akan lihat lagi sini. Oh, udah, ini besok aja saya jelasin. Ini ada tulisan di bawah, ya. Tolak ukur pemasangan komponen yang berhasil. Satu, tidak ada bunyi, ya. Baik itu metek ataupun bunyi apalah, pokoknya ketika di blower, ya. Kalau menggunakan blower. Walaupun tidak ada bunyi di motherboard, ya, tidak boleh mengelembung motherboardnya ketika menggunakan blower, ya. 3, ketika timah cair, komponen digoyang searah dengan kaki. Jika komponen kecil senggol sedikit akan kembali. Paham maksudnya? Kalau menggunakan blower, ya, kalau menggunakan blower, ini komponennya udah lagi panas nih, udah landing ya. Disenggol dikit tuh kembali lagi, senggol kembali, senggol kembali, itu udah matang artinya. Artinya kakinya sudah meleleh gitu, ya. Kalau masih bingung tonton video saya. Ya, video praktek saya diperlihatkan teknik ngeblower, ya. Baik itu pemasangan IC ataupun kapasitor atau komponen-komponen yang kecil. Tapi yang disenggol dikit balik lagi itu hanya komponen kecil. Kalau komponen yang besar kayak apa ya, IC yang besar gitu kan, lagi di blower disenggol ya nggak balik lagi, soalnya berat. Paham ya? Disenggol ya malah nggak presisi gitu kan. Makanya harus ditempatkan secara presisi. Gitu? Ini Pak, untuk misalnya kalau punya blower itu untuk penentuan suhu titik didih masing-masing IC itu baik yang besar maupun yang kecil itu apa berbeda, Pak? Beda ya. Jadi blower itu mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing. Tapi rata-rata untuk tekanan udaranya itu di bar kurang lebih antara bar 2 sampai 3. 2 ini tekanan udara ya. Tekanan udara. Udaranya 2 sampai 3 bar. Lalu untuk suhunya, suhu blower itu saya selalu menggunakan suhu tertinggi 480 derajat Celcius. Ya. Gitu. Nanti yang dimainkannya apa? Jarak, ya. Nanti Anda akan ketemu sendiri. Yang dimainkannya jaraknya ketika ngeblower. Ya. Soalnya belum punya blower ini. Ya, nanti kalau beli konsul aja. Ya. Tapi rata-rata segitu. Saya gunakan
Berbagai macam merek saya gunakan, pernah Jauxin, Yihua, Sugon, terus apa lagi ya, Quick ya. Saya pakai blower macam-macam mereknya. Saya untuk mengkomparasi aja ya. Tapi yang paling lembut tuh Jauxin nih di antara itu. Merek Jauxin. Begitu ya, Muhammad Iksan ya. Kalau belum punya blower, ya saya doakan segera punya blower ya, sehingga nanti ketika praktek IC bisa mengikuti angkat pasang IC gitu ya. Begitu. Tapi biasanya kalau udah punya ilmunya akan kedorong, ada motivasi pengen punya alat gitu ya. Kayak gitu. Bener nggak? Ya. Itu ya. Mungkin teman-teman ini udah ada yang punya loh. Ya, teman-teman yang lain nih kayak Bang Heri itu udah lengkap Bang Heri itu ya. Kalau Nah, Mas Jumanto gimana Mas Jumanto, udah ada alat-alatnya? Ada, Pak. Ada servis HP. Ada. oh, Untuk beli alat nanti bisa japri saya ya, konsultasi rekomendasinya kayak gimana boleh ya. Atau mau order dari saya juga boleh. Begitu. Saya itu sangat fleksibel sekali. Mau order dari saya boleh, mau cari di tempat lain boleh. Saya itu niatnya bukan nyari duit ya. Saya itu niatnya melayani teman-teman, membantu teman-teman yang pengen bisa ya, dengan keilmuan yang saya miliki yang dititipkan Tuhan kepada saya, yaitu tentang ilmu teknisi motherboard laptop begitu. Oke ya, nggak ada lagi yang ditanyakan mengenai tugas dioda, nggak ada. Itu bentuknya, Pak. Mana? Bentuknya. Bentuknya seperti ini. Yang penting Anda cari kodenya D atau PD ya. Bentuknya sudah saya gambarkan di modul. Bentuk dioda itu ada yang seperti ini, warna hitam atau warna abu-abu ya. Ada yang warna hitam, ada hitam. Ya. Nih kayak gini nih. Ini ada bentuk dari PD ya. Nih, ini PD7 yang gedenya, PD7 ya, PD6 yang kecilnya. Cuma nggak akan kelihatan kayaknya, nanti saya fotokan deh ya. Nanti saya fotokan nih, yang PD7 sama PD6 ya. Saya kirimkan di grup kelas bentuknya. Kalau kodenya LD itu dioda juga, Pak. Kode apa? LD. LB. Kalau L itu lilitan, tapi lebih akuratnya lihat skemanya, simbolnya seperti apa. Karena ada beberapa skema yang kayak kodenya sebetulnya itu transistor, tapi menggunakan kode IC ada ya. Ini saya kirimkan di grup kelas ya, contohnya. Ini yang Muhammad Iksan ya. Yang Muhammad Iksan ada buzzer-nya nggak ini? Buzzer mana? Nah ini ada nih yang simbol dioda tuh. Muhammad Iksan. Yang Muhammad Iksan ada nih yang simbol dioda. Ya ini. Saya kasih tanda. Ya. Multitesternya Muhammad Iksan bisa untuk mengukur dioda. Ya. Nah, saya kirimkan tuh bentuk PD6 dan PD7. Yang lebih jelasnya itu harus menggunakan ini apa namanya? Nah, ini juga terlihat dari pencitraan ya, arah diodanya terlihat yang PD6 sama PD7. oh iya. Jelas terlihat. Ya.
Kalau yang Karolus tuh kan ya mengirim itu, saya tidak bisa langsung vonis itu dioda, ya. Kalau yang kaki 2 saya bisa melihat itu dioda atau bukan dengan citra yang benar. Tapi kalau yang kaki 3 saya tidak bisa menentukan itu dioda atau bukan. Kenapa yang kaki 3? Karena kaki 3 itu ada bisa tertukar dengan transistor gitu. Karena transistor ada kaki 3. Jadi yang lebih akuratnya dia bisa dilihat dari board view yang barusan dikirim oleh Karolis. Ya. Atau kalau ada skematik dari skemanya. Makanya Pak, itu kalau di multitester saya untuk buzzer itu yang mana Pak? Gimana? Untuk yang buzzer itu yang mana? Yang di Itu multitester saya. itu yang gambar not itu yang saya lingkari itu dia ada fungsi buzzer sama dioda. Oh iya. Ya. Ya. Oke, clear Bang Iksan? Ya. Gambar not nada. Nah, itu buzzer dia. Oh iya. Bunyi kan? Ya. Ini yang jadi acuan berarti tulisan atau simbol yang tertera di motherboardnya Pak ya, bukan di punggung Ya. diodanya. Yang di motherboardnya, seperti yang saya kirimkan barusan contohnya. Ya. Tulisan PD6, PD7 itu tertulis pada motherboardnya di samping komponennya atau dekat komponennya. Gitu? Ada masalah lain? Nah, ini Bang Heri nih ngirim dioda nih. PD berapa Bang Heri ini? PD 3843 tuh, itu kaki 3 ya. Kaki 3 yang kayak ini, kayak PD7 nih. Lalu ada PD 3801, ini jelas sekali nih ya. Arah diodanya itu seperti ini yang Bang Heri itu, yang Bang Heri kirim. Ini arah diodanya ini, saya gambarkan nih di seperti ini. Itu yang punya Bang Heri. Saya kirim. Oke? Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada? Ya. Silakan Anda cari komponennya yang malam ini juga boleh kalau belum capek ya. Bisa dicari komponennya lalu kerjakan tugasnya ya, coba angkat, coba ukur ya. Kalau nggak mencoba ya gimana nambah keterampilannya, bener nggak Mas Sumarno? Betul. Ya, harus dicoba ya. Ya. Kalau coba ya gimana mau nambah keterampilan gitu kan. Bingung kan bisa nanya ya, kurang referensi cari di Google, di YouTube banyak kan begitu ya. Yang nggak banyak di YouTube itu ya tutorial secara terstruktur tuh nggak ada. Adanya yang loncat-loncat gitu ya. Laptop mati total, Acer ZE7 mati total. Yang rusak adalah kapasitor PC83 umpamanya jebol. Kan seperti itu tiba-tiba. Tanpa menjelaskan bagaimana parameter itu komponen rusak, kenapa harus diganti kan. Nggak ada. Ya. Untuk PD6, PD7 ini pasti setiap motherboard pasti ada Pak. Atau mengikut skema. Gimana maksudnya Mas Mustafa? Kalau di skema di slide itu kan PD6, PD7. Nah, apakah setiap motherboard itu juga ada PD6, PD7? Soalnya punya saya ini PD12, 13. Oke. Ini ya, beda skematik, beda kode lah ya. Tapi yang jelas
dioda pasti ada digunakan di jalur ini, ya. Ini contoh. Saya contohkan ini, saya nyari motherboard Compal. Ya. Terlihat nggak? Ada Compal nih motherboardnya. Ini ya beda ininya, penomoran komponennya beda, Mustafa. Ya. Yang penting Anda tahu simbolnya. Oh, ini simbol dioda gitu. Ya. Ini baik. Nah, ini. Pin ini sebelumnya. Nah. Power baterai. Nah, biasanya sebelum ini. Nah, kalau di sini ini jack power, ya. Ini jack power. Tuh. Ini nama jalurnya itu APD-in, ya. Nah, APD-in nih di sini ada pius nih, pius, ada lilitan, ya. Nah, nanti di sini beda lagi. Kalau di sini ada diodanya di sini nih, PD102. Kan simbolnya tetap sama. Ya. Simbol dioda kan tidak berubah. Ini simbol dioda apa nih? Nih, ada simbol dioda di sini. Ini PD102. Simbol dioda apa ini? Dioda biasa. Dioda biasa. Gitu. Ya. Kalau ini simbol dioda apa yang ini? Ini mana? Zener kayaknya. Yang ini Benar. Kotli, ya. Oh, Scotty. Ya. Bengkok ya. Ya. Scotty. Ya, Kak. Oh. Jadi tujuan daripada pelatihan ini Anda akan kenal kode, simbol, sifat, fungsi, parameter, prinsip perusahaan, prinsip penggantian bentuk. Ya. Nah, dari semua itu Anda akan bisa baca skema. Ikuti aja prosesnya. Benar? Ya. Ya, kayak gitu. Tidak mungkin seseorang bisa baca skematik kalau dia tidak mengenali simbol-simbol komponen. Setuju nggak? Setuju. Atau dia juga tidak kenal kode-kode komponen, ya tidak bisa. Ya. Maka nikmatin saja prosesnya seperti kita menikmati kopi ini. Manis. Saya bukan penikmat kopi, Pak. Kalau saya tuh masih diberikan nikmat dari kopi sama rokok. Bahkan dulu waktu belajarnya susah. Ya, sampai ngumpet-ngumpet dari orang tua ketika saya belajar ngerokok. Nah, sekarang sudah pinter ngerokok, disuruh berhenti sama suami, sama istri agak susah ya. Ya, kalau pabrik rokoknya udah nggak produksi rokok, kayaknya bisa berhenti. Gimana Mas Jumanto? Hanya ada yang mau tanya. Tapi di luar pelajaran kayaknya. ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya maaf, kita belajar bareng-bareng. Mau tanya nih, itu PT Aska itu Pak punya ya? Oh ya, kenapa? Ya, maksudnya itu masih jalan atau gimana? Jalan? Apanya? Perusahaannya masih jalan. Ya masih jalan lah. Jalan itu kan saya nyervis motherboard itu kan legalitasnya pakai PT Aga Komputer. Pengadaan komputer, pengadaan peralatan saya menggunakan itu legalitasnya.
Oh, Kenapa? kantornya berarti di rumah Pak ya? Gimana? Kantornya di rumah. Satu, ini kantor saya ya, LKPNPT saya kantornya, AJK Komputer Teknologi PT-nya ya di sini juga. Oh, di tempat yang sama. Ya. Kenapa Mas Jumanto? Ada proyek? Cuma baca-baca ini biografinya. Berarti selain itu jadi dosen juga Pak ya? Gimana? Jadi dosen juga ya selain. Betul. Tadi Ah. pagi sampai sore saya ngajar ya. Kebetulan hari Senin itu jadwal ngampus begitu. Iya. Kalau mau ngecek nama saya di Google, di PD Dikti ada nama saya, Susanto. Pasti ada ya. Untuk mana, Pak? Kampus Madira Indonesia ya. Di PD Dikti ada nama saya. Nggak bisa kelas jauh Pak ya? Gimana? Nggak bisa belajar kelas jauh ya? Iya, kelas jauh. Tadi kebetulan saya juga Zoom ya sama anak-anak mahasiswa. Karena dosen yang bernama Susanto tuh banyak ya. 0426 06 85 04 itu langsung NIDN. NIDN saya. Ya. Jadi saya ngajarin teknisi motherboard itu saya lahir dari dunia pendidikan iya, dari teknisi iya. Begitu. Ya. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak monoton kepada teknis. Tetapi saya juga seringkali menyisipkan bagaimana membangun karakter orang menjadi karakter yang mempunyai nurani, ya, supaya hidupnya berkah gitu, ya. Kenapa itu harus dibangun spiritual di sana di seorang teknisi? Karena seorang teknisi itu banyak peluang kejahatan. Nah, saya takut nanti kalau saya mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang teknisi motherboard, dia untuk mendapatkan rezeki menghalalkan segala cara, begitu kan? Ya, makanya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan. Kalau konsumen nanya ada yang diganti, ya kalau memang ada yang diganti katakan ada yang diganti. Kalau nggak ada ya nggak ada. Ya, lebih enak seperti itu bukan? Nah, Benar jadi nggak? teknisi yang jujur. Iya, teknisi yang amanah, mahir, profesional, tampil, kan begitu. Itu tujuan saya. Ya, gitu ya Mas Jumanto. Ya walaupun saya memang jauh dari keramaian, tapi yang nyervis laptop ada aja datang sini. Ya, apalagi kalau di kota saya bukanya, udah nggak ketangani sama saya. Gitu ya, Mas Jumanto. Ada lagi yang ditanyain? Tanya Pak, Ya silakan, Mas itu Fikri. yang kayak dioda Scotty itu maksimal voltage itu 4 volt ya? Ya tergantung parameternya dia. Ya. Nah, di Kalau situ tertulis yang ini 4 volt ini, timak yang volt. biasanya, ya. Jadi kalau lebih dari 4 volt maka akan dibuang ke ground. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi lebihnya dari 4 volt akan dibuang ke ground oleh Scotty. Begitu, Mas Sumarno mau nanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini kecepatan belajar kita ini masih di antara kurang lebih 10 km per jam. Ya. Begitu. Nanti pelan-pelan akan diturunkan. Ya biasanya kecepatan belajar saya diturunkan menjadi 5 km per jam ketika sudah mencapai resistor. Begitu. Ya. Ya itulah salah satu kenapa ya teman-teman saya arahkan supaya menyelesaikan registrasi di awal. Tujuannya supaya setelah melewati bab dioda, kesananya sudah nggak mikirin urusan duit gitu loh, tapi fokus belajar. Begitu tujuan saya, ya. Sudah tidak mikir, saya belum bayar nih, kan akhirnya kan terganggu pikirannya, begitu. Ya. Apalagi bab transistor dan transistor tuh membutuhkan ekstra fokus yang cukup tinggi, ya. Seperti itu. Karena di sana banyak perhitungan, banyak rumus ya yang harus dipahami. Ya. Oke, clear malam hari ini? Mas Jumanto, nggak ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyain?
Oh iya Pak, ini apa ya? Kalau mungkin agak melenceng sedikit pertanyaannya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau untuk di HP itu kan biasanya pakai skematiknya, kan bisa pakai skematik Borneo misalnya, Hmm, Borneo Placer. terus yang ditanyainnya? Kalau di laptop kayaknya sudah ada gitu Pak, tapi di sana nilainya beda dia untuk apa? Untuk ini Untuk skema. ya skemanya. Nah, kalau untuk pencarian skematik, sumber skematik, yang pertama yang gratis itu Lab One. Lalu yang berbayar itu Teknisi Indonesia. Itu berbayar. Lalu ada Vinavik, itu berbayar. Nah, saya berlangganan Teknisi Indonesia dan Vinavik. Bulan saya bayar. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bisa download Teknisi Indonesia dan Vinavik, teman-teman bisa ikut iuran ya ke saya, ya. Iurannya per bulannya 100.000. Pertamanya 125, tapi kedepannya setiap bulan 100.000. Gitu ya. Kita download dari dua sumber ini, Teknisi Indonesia dan Vinavik, begitu. Kalau bayar ke Vinavik langsung kan itu kalau nggak salah $52. Dia naik turun tergantung nilai dolar. Ya, $52 per bulan. Ya tinggal dikali aja. Gitu ya, Mas Jumanto. Kalau di HP memang banyakannya dari Borneo ya. Ya, Borneo Placer. Kalau untuk yang skematik kuanta dengan yang lainnya itu cara kerjanya sama atau gimana itu Pak? Atau hanya ada simbol-simbol yang beda atau gimana? Ya, ada yang beda, ada yang sama. Ya. Di setiap versi. Jadi ketika kita mengenali simbol-simbol, kita akan tahu cara kerjanya. Karena prinsip dasar sama sebetulnya. Yang beda itu istilah signal. Contoh ini. Di kuanta, ya, ini materinya loncat nih. Ya. Setelah nyebrang tuh namanya V-in. Di kompal baru nongol udah V-in. Betul? Baru nongol dari jack adaptor udah V-in namanya. Belum ada penyeberangan ini. Belum ada penyeberangan transistor. Udah V-in. Tapi kalau di kuanta ini dia V-in ini setelah nyebrang transistor. Ini komponen ini namanya transistor. Mohon maaf ini loncat ya. Iya. Karena ada yang nanya ya. Gitu ya, Mas Jumanto. Ya. Iya, Pak. Hanya beda istilah signal. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama saja. Ya. Yang penting kita pahami gitu ya. Ya, biasanya kita dengar istilah DC-DC itu Pak. DC-DC itu power, IC power itu istilahnya DC-DC. IC DC-DC ya, itu ada yang bilang IC power, IC DC-DC, ada yang menyebutkan dengan IC regulator sesuai dengan outputnya. Misalkan IC power 3 pol, IC regulator 3 pol, ya. Itu beda istilah saja, tujuannya sama. Oh, beda istilah aja Pak ya. Begitu ya, Mas Jumanto. Oke, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Itu akan saya bahas nanti ketika pengantar skematik itu. Ya. Pengantar skematik, aturan penulisan skema saya bahas ya. Istilah jalur juga dibahas di sana. Oke? Kalau nggak ada lagi, ya teman-teman ya. Ini kebetulan lagi bulan Ramadan, kita harus bangun subuh ya. Sahur ya, Mustafa ya. Biasanya kalau kurang tidur itu apa? Sel saraf kalau efek pusing-pusing. Oke ya, malam hari ini cukup. Saya ucapkan, lihat Bang Iksan udah
matanya udah 5 watt ya. Aduh, inilah fungsinya aktifkan kamera ini ya. Saya bisa mengetahui, saya bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman gitu. Kalau teman-teman ngantuk ya saya pun pasti ngantuk ya. Kenapa? Karena hukum alam itu berlaku. Percaya tidak percaya hukum alam tetap berjalan ya. Gitu. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini dengan maksimal. Saya ucapkan selamat mengerjakan tugas ya. Tugas alangkah baiknya ketika didokumentasikan dalam bentuk video dan kirimkan di grup kelas untuk tugas praktek. Ya, dan hasil eksekusinya ya, hasil pengukurannya ditulis. Hasil eksekusinya difotokan di grup kelas biar saya bisa mengoreksi hasil daripada latihan eksekusinya, apakah timahnya sudah matang atau belum, komponennya sudah nempel atau belum ya. Begitu. Melalui pencitraan image gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.